Putra Sensi, aku bisa memberimu keberuntungan makhluk abadi dan iblis, namun jika ingin merampas keberuntungan ini harus memenuhi janjimu. Keberuntungan dapat membantu Anda 3 kali jika kita bisa membantu makhluk abadi dan iblis selamat dari bencana ini. Saya memberi Anda secercah keinginan. Suara halus itu terus terdengar. Mungkin sudah tahu kalau Xiao Yan mungkin asal-asalan saat ini. Itu sebabnya aku memberi Xiao Yan lebih banyak. Dia sepertinya sangat percaya pada Xiao Yan. Terima kasih senior, para junior harus mencoba yang terbaik. Xiao Yan sekali lagi mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Dengarkan suara ini, syarat yang diajukannya benar-benar membuat Xiao Yan sedikit tergoda. Jika saya bisa mendapatkan sinar kemauan dari makhluk abadi dan iblis, kehendak dunia harus didasarkan pada takdir ini, ada kemungkinan untuk membantunya menjadi abadi sebagai dewa. Di samping itu Sensi sedang dalam masalah. Jika kekuatan dunia abadi dan iblis kuno dapat campur tangan, ini pasti akan membantu Sensi hanya saja. Saya tidak tahu seberapa besar keterlibatannya. Xiao Yan mengetahuinya dengan baik, meskipun kehendak iblis abadi menawarkan kondisi yang sepertinya cukup untuk membuat hati Xiao Yan tergerak, tapi bagaimana bisa dengan mudah membantu dunia kuno yang abadi dan iblis memulihkan penghalang dunia? Satu-satunya solusi yang dimiliki Xiao Yan sekarang adalah mata anjing. Meskipun Dog Eyes biasanya berlidah agak keras, tapi dia menyelamatkan Xiao Yan lebih dari sekali di saat-saat kritis. Ia tidak pernah tidak taat. Xiao Yan tidak punya rencana nyata untuk itu. Jika demikian, mata anjing harus dikorbankan, maka Xiao Yan pasti tidak mau. Xiao Yan belum menanyakan Gou Yan tentang masalah ini. Tidak akan ada kerugian bagi Xiao Yan jika dia setuju untuk saat ini. Dan Xiao Yan hanya berdiri seperti ini, sudah lama seperti yang dikatakan Wei Feng. Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, mulai sekarang dia akan menjadi boneka. Saat ini, mata Xiao Yan kosong, tidak ada lagi energi, selalu hadapi nimbus mata tidak pernah berkedip. Ning Yao merasa senang kalau dipikir-pikir. Musuh ini sepertinya tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Apakah ini sudah meminta kematian? Tepat ketika sebagian besar orang tersenyum sinis, hanya sedikit orang yang memiliki wajah tanpa ekspresi, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Yan. Segera mereka menutup mata. Menurutku Xiao Yan bodoh. Zhonggu juga sangat cemas. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, tapi sebenarnya aku masih sedikit senang. Jika Xiao Yan benar-benar menjadi boneka, ini sebenarnya hal yang baik bagi mereka. Dengan cara ini, Anda tidak bisa lagi dikendalikan oleh Xiao Yan. Hanya saja Zhonggu sebenarnya tidak takut pada Xiao Yan, sebaliknya, saya sedikit beruntung. Saya harap Xiao Yan dapat terus memimpin untuk beberapa waktu, kalau bukan karena Xiao Yan dia bahkan tidak tahu kapan dia bisa menembus ke langkah ketiga. Pil keberuntungan khusus membutuhkan banyak usaha, dan dia memiliki status saat ini. Itu semua berasal dari Xiao Yan, jadi Zhonggu sebenarnya tidak mempunyai niat buruk terhadap Xiao Yan. Apalagi Xiao Yan juga berjanji akan mengembalikan tubuh fisiknya di masa depan. Meskipun dia dibawa pergi, Xiao Yan tidak pernah mengendalikannya. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan jiwa Xiao Yan. Zhonggu sangat berharap Xiao Yan bisa pulih, hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya dengan jelas. Kekhawatiran dan kecemasan seharusnya tidak muncul di wajah Anda, hanya sedikit mengernyit. Kompas juga semakin mendekati roda cahaya. Setelah Xiao Yan menjadi pelajaran, semua orang menjaga pikiran mereka, tampaknya tidak mudah terpengaruh olehnya, jadi mereka menganggap Xiao Yan bodoh. Semakin banyak kompas muncul di sekitar Anda, nimbus yang sebelumnya tampak begitu jauh kini semakin besar dan besar, cahaya yang dipancarkannya bahkan lebih menyilaukan. Saya melihat pelangi panjang yang ditarik oleh kompas mengalir menuju roda cahaya. Kebanyakan kompas tidak berukuran besar, setidaknya itu jauh lebih kecil dari kompas dari Halloween Demon Realm yang dinaiki Xiao Yan. Dalam hal kecepatan, kompas dari Halloween Demon Realm secara alami lebih unggul. Saat ini, nimbus perlu melihat ke atas.
Ini seperti sungai emas panjang yang menggantung di udara dan sepertinya Anda masih bisa melihatnya mengalir perlahan. Gerbang kuno akan segera hadir, harap bersiap. Wei Feng melihat ke kejauhan, lalu dia melihat orang-orang di kompas berbicara dengan suara yang dalam, lalu matanya tanpa sadar tertuju pada Xiao Yan yang berdiri di sana. Semua orang duduk bersila, hanya Xiao Yan yang berdiri di sana. Dia selalu melihat ke kejauhan. Zhonggu, Anda tidak berguna sebagai hamba Tuhan. Sebaiknya jangan membawanya setelah memasuki gerbang kuno. Untuk menghindari kekacauan, tentu saja yang dibicarakan Wei Feng adalah Xiao Yan. Zhonggu baru sadar setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Wei Feng. Jernih, terima kasih Tuan Wei Feng atas tipnya. Wajah Zhonggu menunjukkan ekspresi santai dan acuh tak acuh. Tidak ada rasa urgensi sama sekali, sepertinya dia tidak peduli dengan Xiao Yan, hamba Tuhan. Yu Yan juga memiliki mata indah yang sedikit fokus. Bisikan, sepertinya itu hanya kebetulan. Tapi saat ini Xiao Yan tiba-tiba berhenti bergerak, tiba-tiba ia bergerak. Tidak ada hal yang tidak terduga dalam gerakan ini. Rasanya seperti lelah karena berdiri, lalu dia bahkan tidak melihat sekeliling. Seolah tidak terjadi apa-apa, lalu dia duduk bersila, namun, perilaku ini biasa saja. Pukulan itu langsung mengenai wajah Wei Feng. Dia berkata dengan pasti lebih dari sekali, Xiao Yan telah tersedot ke dalam pikirannya menjadi boneka, namun kini Xiao Yan dengan tenang duduk bersila, sepertinya dia tidak direduksi menjadi boneka. Mata Zhonggu bergerak, dia segera berbalik dan bertanya dengan suara berat dengan nada memarahi. Apa yang terjadi padamu tadi? Xiao Yan tidak terburu-buru. Bahkan berdiri lagi, pertama, pegang tangan Anda dengan hormat, lalu dia berbicara. Laporkan pada Tuan, baru saja saya terpesona oleh lingkaran cahaya ini, hampir tidak keluar dari situ. Wei Feng tiba-tiba mendesis dingin. Dia memandang Xiao Yan dengan tatapan muram. Saat Xiao Yan berdiri di sana sekarang bukan lagi sekedar sebatang dupa. Tapi lama sekali selama ini Xiao Yan tetap tidak bergerak sepanjang waktu. Sepertinya itu tidak palsu, mereka yang hati dan jiwanya dapat terserap olehnya hampir jarang yang bisa dipulihkan. Setidaknya Wei Feng mengetahuinya, semua telah kehilangan kecerdasannya menjadi boneka. Itu bagus, jaga pikiranmu, gerbang kuno akan segera hadir, jangan membuat masalah. Zhonggu melanjutkan dengan nada memarahi. Iya, Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Keduanya tampil luar biasa, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Wei Feng, jelas berbeda dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Saat ini, Xiao Yan pulih dengan lancar. Itu hanya berarti Wei Feng tahu itu salah. Ahem, terkadang ada orang dengan bakat luar biasa. Berhati-hatilah, semuanya. Wei Feng tiba-tiba merasa sedikit malu. Saat ini, aku hanya bisa berpura-pura memejamkan mata. Sepertinya aku bisa menutupi situasi yang agak memalukan saat ini. Dan orang-orang kuat di dunia iblis Halloween ini, jelas semua orang tahu sesuatu tentang gerbang kuno itu. Saya juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wei Feng sebenarnya benar. Pemulihan Xiao Yan mengejutkan mereka semua, bahkan aneh. Zhonggu, setelah Xiao Yan pulih, aku hanya menghela nafas lega. Jika tidak ada Xiao Yan di jalan berikutnya, saya mendapatkan Orde Kuno Dewa dan Iblis lagi. Saya harus gigit jari dan memasuki gerbang kuno. Saat itu, aku khawatir dia akan benar-benar menjadi umpan meriam. Saat kompas bergerak maju secara bertahap memasuki lingkaran besar, roda cahaya perubahan aneh berangsur-angsur terjadi di sekitar saya.